Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita seluruh kebaikan-kebaikan yang telah kita nikmati. Maka sudah seharusnya ayah dan bunda kita menjadi hamba-hamba yang sadar untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, siapa yang hari ini sudah mandi? Oh, enggak tadi itu ya, tadi anak-anak ya, mohon maaf ya, ini harus di switch dulu. Iya, karena kajian orang dewasa nggak boleh lagi ya, main-main lagi ya Bu ya. Iya. Baik, kalau gitu Kak Yogi akan ke mode serius gitu ya. Baik. Kayaknya nggak bisa tetap Bu ya. Baik, alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa dengan para ummahat sekalian, para bunda sekalian, dan mungkin sebagian ada para ayah, masya Allah. Oh, 3 ya. 3 orang ayah, termasuk Kak Yogi ini jadi 4 ya, 4. Dan juga adik-adik remaja yang sudah hadir juga, masya Allah, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Dan terima kasih kepada tadi Yufa Playdate, masya Allah. Yufa Playdate dan juga seluruh kelompok atau mungkin lembaga atau mungkin teman-teman semua yang mendukung terselenggaranya kegiatan di malam hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan. Insyaallah para bunda sekalian, malam hari ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Yang mana pendidikan dan pengasuhan anak ini menjadi hal yang penting yang harusnya kita tidak boleh remehkan, tidak boleh abaikan, karena ini bagian dari syariat yang nantinya Allah akan bertanya kepada kita tentang bagaimana tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar firman Allah Ta'ala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini adalah sebuah perintah dari Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ibu-ibu, yang pertama kali diperintahkan dalam ayat ini siapa? Anak-anak, mendidik anak-anak atau mendidik diri sendiri? Qu anfusakum, jagalah dirimu, diri kalian. Wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama kali disuruh siapa? Diri sendiri. Kemudian setelahnya mendidik keluarga, yaitu dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib apa maksudnya atau bagaimana caranya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Yaitu didiklah dengan ilmu agama dan adab-adab yang baik. Maka siapa yang lebih dulu harusnya belajar, orang tua apa anak-anak?
Orang tua. Siapa yang lebih dulu beradab, punya adab yang baik, orang tua apa anak-anak? Orang tua. Masya Allah. Maka jika ada anak-anak yang suka marah-marah, suka berkata-kata kenceng, ini biasanya yang lebih dulu suka marah-marah siapa ini? Orang tua. Oh, alhamdulillah jujur ya. Dari orang tua yang lebih sering marah-marah, ibu apa bapak? Oh, ibu, bukan bapak toh. Oh, ibu. Pertanyaan yang ketiga, kenapa ibu-ibu suka marah-marah? Kenapa, Bu? Karena melewatkan diskon 11-11. Karena capek. Apalagi, Bu? Capek. Apalagi? Kurang duit katanya. Ya sih, Bu. Itu bukan hanya ibu-ibu juga kayaknya. Bapak-bapak, Kak Yogi juga kalau kurang duit pusing ya, Pak ya. Apalagi? Apa? Kurang piknik. Ya. Kalau kurang piknik, kodenya harusnya ke suaminya, Bu ya. Iya, gak datang suaminya soalnya ini ya. Baik. Apalagi kurang piknik. Padahal Bali ini tempat main loh, Bu ya, banyak tempat liburan. Kok masih kurang pikniknya? Apalagi, Bu? Apa? Harta. Oh, bagian dari suami kurang. Masya Allah ya. Ternyata banyak ya yang bikin ibu-ibu gampang marah ya. Tugas berat bagi bapak-bapak ya. Rutinitas yang monoton begitu terus, ini menimbulkan kejenuhan dan tidak jarang membuat kita merasa mudah tertekan atau stres. Iya. Nah, maka kita akan membahas yang namanya toxic parents. Toxic itu apa, Bu? Racun. Parents? Masa orang tua beracun? Ini apa bedanya orang tua sama king cobra ini lebih? Ya, maksudnya bukan berarti orang tua itu jelek. Bukan berarti orang tua itu selalu buruk, tidak. Ini hanya istilah. Yang maksudnya bukan untuk melabeli orang tua itu beracun, tidak. Tapi ini istilah yang mengingatkan kita bahwa ada kondisi di mana orang tua tidak sadar dalam pendidikannya. Ternyata yang dia tadinya bermaksud baik, namun yang diterima oleh anak tidak baik. Ya, maka ada istilah toxic parents. Dan para bunda sekalian, hasil dari toxic parents itu memang kadang tidak langsung nampak. Karena seperti halnya racun yang kadang kalau seolah-olah dilihat air minumnya ya bening seperti ini. Tapi siapa yang sangka ada racunnya? Kadang kan kita nggak tahu. Lalu kita minum, dikasih minum ke anaknya, kan nggak tahu. Kadang racun itu nggak langsung bekerja. Ada tipe racun yang bekerjanya cepat. Ada tipe racun yang bekerjanya mungkin butuh waktu seminggu. Ada yang mungkin dia bertahap merusak tubuh kita. Nah, maka racun ini meskipun ada yang cepat, ada yang lambat, tapi efeknya sama-sama merusak. Nah, itu yang disebut istilah toksik. Nah, contohnya hari ini, Bu, banyak kasus anak-anak yang mohon maaf dia tidak menghargai orang tuanya. Seminggu yang lalu atau mungkin lebih, kami pernah memposting sebuah posting. Kami lihat berita, lalu ada anak yang dia itu membunuh ayahnya sendiri gara-gara ayahnya nagih hutang kepada anak itu. Anak itu berhutang bukan tanpa alasan. Dia berhutang meminjam mobil ayahnya untuk digadaikan. Tujuannya untuk biaya resepsi pernikahannya. Tapi
datang jatuh tempo waktunya, anaknya belum bisa menebus mobilnya, ayahnya menagih, lalu dihabisi oleh anaknya sendiri. Kemarin, kami baru baca beritanya kemarin, seorang anak tega menabrak ayahnya sampai meninggal dunia. Itu dampak toxic parents loh, Bu. Jadi dampak dari toxic parents itu ternyata bermacam-macam. Kita akan urai dampaknya dulu. Dampak yang pertama, toxic parents itu yang pertama membuat mental anak jadi lemah. Atau bahasa orang-orang sekarang merusak mental. Makanya nggak heran banyak anak-anak yang kemudian sekarang itu punya istilah atau label yang namanya apa, Bu? Strawberry generation. Generasi strawberry. Ya, apa artinya generasi strawberry, Bu? Nah, lembek. Kalau semangka generation apa? Ada nggak, Bu, semangka, generasi semangka? Nggak ada ya, Bu ya. Adanya cuma strawberry generation. Yaitu generasi yang mana? Betul, seperti sifatnya strawberry yang lembek. Strawberry itu kalau dikasih tekanan sedikit dia blenyek, betul. Ya, blenyek, mudah hancur. Nah, itu yang dimaksud strawberry generation. Anak-anak kita itu jadi tidak tangguh, tidak kuat mentalnya. Dikit-dikit, alah Bu, aku tuh stres, Bu, aku tuh depresi gitu ya, Bu, aku tuh gangguan kepribadian, Bu, gitu ya. Macam-macam anak-anak sekarang itu melabeli dirinya sendiri. Kami pernah ada kelas kajian sama remaja. Yang laki-laki, remaja laki-laki itu nggak terlalu, tapi yang perempuan. Ketika kami tanya, tahu nggak istilah-istilah gangguan mental? Ada yang menyebutkan NPD. Wow. Apa itu, Bu, NPD? Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsistik. Ada lagi yang menyebutkan DID. Ayo, apa, Bu, DID? Oh, ini DID ya, Bu ya. Dissociative Identity Disorder. Jadi dia kepribadiannya banyak. Gangguan kepribadian ganda. Nah, ada itu anak-anak tahu, ada yang menyebutkan depresi, ada yang menyebutkan gangguan kecemasan dan sebagainya. Mereka ternyata sampai sedalam itu. Bahkan ada yang bilang schizophrenia. Apa schizophrenia, Bu? Gila, ya. Nah, jadi kalau kita menyebut orang dengan gangguan kejiwaan itu pakai istilah ilmiah saja, schizophrenia atau ODGJ boleh. Ya, kalau orang zaman dulu kan ngomongnya stres. Kayak kenapa tuh guyang-guyu, ketawa-ketawa, biasa stres gitu kan. Padahal stres tuh kita semua juga bisa stres. Ya, jadi bukan stres, dia schizophrenia. Yang pertama itu, dia mentalnya lemah. Sehingga mental yang lemah ini membuat mereka jadi gampang kena gangguan kejiwaan, Bu. Dan hari ini, Bu, setelah pencatatan mengenai gangguan kejiwaan itu mulai tertib, mulai rapi di Indonesia, mulai kelihatan datanya. Ternyata Indonesia termasuk negara yang masalah kejiwaannya cukup serius. Bahkan angka bunuh diri, depresi dan bunuh diri di 5 tahun terakhir itu meningkat sebanyak 61%. Tinggi bunuh diri itu. Bahkan menurut Badan Kesehatan Dunia WHO disebutkan bahwa bunuh diri itu menjadi penyakit nomor 2 pembunuh terbanyak pada usia 15 sampai 29 tahun. Itu dinobatkan oleh WHO di tahun 2024. Jadi masalah mental ini bukan masalah yang sepele. Dulu orang takut apa? Jantung. Ya. Apalagi, Bu, diabetes gitu ya. Apalagi stroke. Tanpa dia sadari, ternyata banyak lagi yang membunuh manusia itu namanya depresi. Di daerah kami itu di Jogja, termasuk daerah
di Jawa Tengah yang pencatatan gangguan kejiwaan cukup rapi. Bahkan di tiap-tiap puskesmas itu ada psikolognya. Jadi ibu-ibu kalau mau konsultasi, mau tes kecerdasan, mau tes minat bakat itu murah di puskesmas. Waktu zaman kami dulu praktek itu cuma 6.000 konseling ke psikolog. Yang umumnya kalau ke biro psikologi itu per sesinya bisa 300 sampai 600.000. Tapi di puskesmas cuma 6.000 disubsidi. Ya. Itu pencatatannya bagus sekali. Sehingga DIY dinobatkan menjadi salah satu provinsi yang angka depresi dan bunuh dirinya tertinggi. Bukan karena memang DIY tinggi, iya tinggi betul, tapi bisa jadi dinobatkannya ini karena pencatatannya tadi bagus. Yang lain misalnya kayak daerah lain mungkin belum rapi pencatatannya. Dan di DIY itu ada daerah kabupaten namanya Gunung Kidul. Pernah dengar, Bu? Mungkin kalau Gunung Kidul kurang familiar, nama kerennya itu adalah South Mountain. Ya Bu ya, ya itu South Mountain ya, biar keren ya. Itu kabupaten yang angka bunuh dirinya tertinggi. Kami tinggal di sana orang tua itu dan sering mendengar kayak tonggo desa kono ana sing kendah gantung diri. Banyak. Rata-rata stylenya gantung diri. Jarang yang minum baygon, lompat dari gedung itu jarang. Karena di Gunung Kidul nggak banyak gedung tinggi. Ibu ya, kalau ke laut mungkin, karena banyak tebing-tebing laut. Tapi banyaknya itu bunuh diri. Bahkan yang terbaru kemarin ada tetangga kita, ya jauh sebenarnya jauh. Cuman kita tahu gitu ya, bunuh diri gara-gara terlilit hutang pinjol. Nah ini banyak. Jadi riba itu membawa masalah yang besar, padahal masalah depresi dan bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul. Rata-rata penyebabnya masalah riba. Dan bukan hanya itu, data menyeluruh itu justru banyak kasus bunuh diri terjadi di usia 15 sampai 29 tahun. Ternyata yang bunuh diri itu bukan orang-orang yang senior atau tua, bukan. Tapi banyaknya adalah generasi muda. Kenapa kira-kira Bu? Kenapa kok generasi muda kita gampang bunuh diri? Ada yang tahu? Kita kasih hadiah ini. Kak Arif, hadiahnya mobil Pajero Sport? Ya, brosurnya aja. Brosurnya aja kan Bu ya. Siapa yang tahu kenapa penyebabnya generasi muda banyak yang mengakhiri hidupnya, depresi dan akhirnya bunuh diri? Kenapa Bu? Iya, betul. Itu disebut istilahnya mentalnya lemah. Generasi strawberry, tapi apa penyebabnya? Toxic parents. Oke, betul. Toxic parents ini, dari toxic parents ini, hal apa yang banyak membuat anak depresi dan bunuh diri? Gimana Bu? Maaf. Selalu memudahkan anak, memanjakan. Yang lain? Komunikasi yang buruk. Dapat brosur Pajero. Betul Bu, apa lagi? Lingkungan tidak mendukung. Apa lagi Bu? Satu lagi deh. Nggak mengerti perasaan. Betul semua. Tapi faktor yang paling besar menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yang dulu namanya apa Bu? LIPI ya. Sekarang namanya BRIN. Angka bunuh diri yang tinggi di Indonesia itu disebabkan karena banyak generasi muda kita yang punya masalah cinta. Punya masalah apa Bu? Cinta. Berarti kenapa? Kurang kasih sayang. Masya Allah. Orang-orang mungkin lihat, oh gara-gara pacaran toh Kak Yogi, gara-gara diputusin pacarnya, gara-gara ditolak cintanya, atau gara-gara dia mungkin dihianati pacarnya. Ternyata pacaran itu hanya kejadian pencetus.
Namanya dalam psikologi itu precipitating event, artinya sama, pencetus, kejadian pencetus. Orang yang depresi dan bunuh diri itu tidak serta-merta gara-gara pencetus. Ada orang yang diputuskan cinta, ada yang bunuh diri, ada yang tidak. Ada orang yang usahanya bangkrut, ada yang bunuh diri, ada yang tidak. Itu namanya kejadian pencetus. Apa yang menyebabkan kok beda? Yang menyebabkan kok beda, ada yang bunuh diri, ada yang enggak, adalah yang namanya kejadian yang dikondisikan. Atau yang kedua, trauma, kejadian trauma di masa lalu. Adanya trauma, adanya pengkondisian yang buruk, ini menyebabkan orang mudah depresi. Nah, maka masalah cinta tadi itu disebabkan karena banyak orang tua yang tidak mampu memberikan dan menunjukkan cinta sama anaknya. Kami sangat yakin Kak Arif dan para bunda yang hadir pada malam hari ini semuanya cinta sama anak-anaknya. Betul? Betul, Bu? Betul. Semuanya sayang sama anak-anaknya. Tapi yang hadir malam hari ini sudahkah menunjukkan rasa cinta yang besar sama anak-anaknya? Sudah? Sudah. Coba kita tanya, siapa yang tadi pagi sudah bilang cinta sama anaknya? Ada? Oh, Masya Allah. Yang lainnya yang gak angkat tangan berarti tawadu ya, Bu ya? Menjaga keikhlasan, gak pengen diketahui amalannya ya? Semuanya cinta, tapi tidak banyak orang tua yang mampu menunjukkan cinta dengan baik. Satu, yang kedua, banyak orang tua yang kebablasan dalam menunjukkan cinta. Tadi Ibu belum sebutkan, karena memanjakan anak. Nah, maka kejadian-kejadian angka depresi yang besar, kasus bunuh diri yang banyak gara-gara pengasuhan orang tua. 700 tahun yang lalu ada ulama kita yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan banyak orang tua yang telah merasa mendidik anaknya, berkasih sayang pada anaknya, tapi mereka telah membinasakan anak-anaknya. Kenapa? Karena banyak orang tua ketika mendidik anaknya tidak diiringi dengan ilmu. Itu yang beliau tulis dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. 700 tahun yang lalu beliau menulis demikian. Banyak anak-anak yang rusak gara-gara pengasuhan orang tua. Orang tuanya nggak sadar. Mereka merasa mencintai anaknya, berkasih sayang pada anaknya, tapi ternyata malah merusak anaknya. Dan itu semua karena orang tua kurang ilmu. Dan hari ini perkataan beliau teruji dari Amerika, Eropa, Asia. Semuanya punya data yang mirip, yaitu masalah tumbuh kembang anak yang disebut dengan strawberry generation. Gampang depresi, itu dampaknya, masalah mental. Dampak yang kedua, anak-anak kalau dididik dengan pengasuhan yang tidak tepat, maka akan membuat anak-anak ini susah mengendalikan dirinya. Banyak anak-anak yang kalau pengen sesuatu harus dipenuhi sekarang. Banyak anak-anak yang gak sabar menunggu. Banyak yang anak-anak itu akhirnya jadi marah-marah dan agresif ke orang tuanya karena keinginannya tidak dipenuhi. Dan betul, sekarang sudah terbukti? Sudah banyak berita di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu di Gunung Kidul ada anak yang minta uang sama orang tuanya, gak dikasih, rumah bapak ibunya dibakar. Ada anak di Jogja gara-gara minta PS5, maaf, orang tuanya pun dianiaya hingga meninggal dunia. Ini banyak, Bu, kasus seperti itu. Dan ini yang disebut sebagai tantrum usia dewasa. Ibu-ibu pernah melihat anak-anak tantrum? Pernah, Bu?
Oh sering. Lebih sering mana yang tantrum? Anak-anak apa ibunya? Oh anak-anak. Lebih sering anak-anak sendiri apa anak mertua yang tantrum? Oh anak mertua ya. Allahul musta'an ya. Jadi kesimpulannya lebih mudah mengasuh anak sendiri apa anak mertua? Lebih mudah mana? Oh anak sendiri Bu. Iya, kadang anak mertua banyak maunya Bu ya. Iya, tapi insya Allah tantrum masa dewasa itu benar-benar real dan itu nyata. Itu bukti bahwa manusia itu tidak mampu mengendalikan dorongan dirinya dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Maka ibu-ibu, kenapa orang yang ketika dewasa marah-marah tidak mampu mengendalikan dorongannya disebut gangguan? Karena manusia dewasa sudah Allah bekali dengan kemampuan berpikir yang sempurna. Dibuktikan dalam penelitian di bidang neuropsikologi atau di bidang neurologi, manusia yang usianya 20 tahun ke atas sudah memiliki kemampuan prefrontal cortex atau PVC, otak bagian depan lobus frontal ini sudah sempurna fungsinya. Apa fungsi otak bagian depan ini, lobus frontal ini? Fungsi eksekutif, berpikir kritis, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, berpikir analitis. Kalau otaknya sudah sempurna, lantas mengapa dia nggak bisa mengendalikan emosinya? Lantas kenapa dia nggak bisa mengendalikan dirinya? Berarti masalahnya bukan di hardware-nya, bukan di kemampuan fisiknya, tapi di kemampuan mentalnya yang bermasalah. Begitu. Maka dampaknya kalau kita toksik sama anak-anak, tentu anak-anak jadi susah mengendalikan diri. Dan ini banyak disebabkan ketika orang tua terlalu memanjakan anak-anaknya. Maka toksik itu bukan hanya orang tua yang suka marah-marah saja, tapi orang tua yang suka memanjakan. Bunda, aku boleh nggak makan es krim? Boleh. Bunda, aku boleh nggak beli jajanan? Boleh. Bunda, aku boleh nggak main HP? Boleh. Bunda, aku boleh nggak beli mainan? Boleh. Semuanya boleh. Giliran nanti kalau sudah besar, Bunda, aku boleh nggak beli KLX motor trail itu? Harganya 35 juta. Ibunya mikir, oh mahal ini, nggak boleh. Apa yang terjadi pada anaknya kira-kira? Gak terima, marah. Dan itu yang terjadi, maaf, di DIY tempat kami praktek itu, kami sering menemukan kasus di mana anak-anak usia SMP seringkali menganiaya ibunya atau ayahnya. Dulu zamannya ngetrennya motor CB, anak-anak di kampung-kampung minta motor CB. Zamannya motor trail, minta motor trail. Sekarang zamannya mobil listrik, BYD, mungkin pada minta mobil listrik ke sini ya. Iya. Dan orang tua dianiaya. Ada yang dipukul sampai bonyok, ada yang pernah sampai luka kena arit, disabet arit sama anaknya. Itu banyak terjadi di kampung-kampung. Karena pola pengasuhan rata-rata di kampung itu, dia dulu mungkin merasa hidupnya susah. Bapaknya galak, ibunya galak, apa-apa nggak boleh. Dan ketika sekarang jadi orang tua, serba salah. Dulu aku banyak dilarang, nggak enak, maka anakku sekarang jangan sampai susah. Akhirnya orang tua rela ngutang sana sini untuk memenuhi keinginan anaknya. Yang jadi masalah, semakin besar usia anak, permintaan anak semakin besar. Dan akhirnya orang tua nggak mampu memenuhinya. Ini masalah. Itu toxic parents. Maka orang tua harus ngajarin kontrol diri pada anaknya. Dampak yang ketiga dari toxic parents, anak-anak kehilangan rasa empati dan simpatinya. Jadi anak-anak tumbuh besar gak ada empatinya, Bu. Lihat temannya susah malah diketawain. Lihat orang tuanya susah, gak ada rasa-rasa mau bantu. Makanya banyak anak sekarang itu disuruh bantu orang tuanya susah sekali.
Karena empati simpatinya sangat rendah. Dan itu menjadi keluhan dunia internasional. Di antara penyebab selain pengasuhan orang tua, ini penyebab. Makanya ada sebuah tulisan yang bagus. Tulisannya gini: anak-anak itu belum mampu menerima semua masalah-masalah dan sampah-sampah mental orang tuanya. Kenapa? Karena banyak orang tua punya masalah di kantor, diluapkannya kadang ke istrinya, ke anak-anaknya. Bundanya punya masalah, habis diomelin suaminya, stres pengasuhan, anaknya banyak ngasuh stres, akhirnya ke anak-anaknya. Punya masalah sama bapak ibunya, sama kakak adiknya, saudaranya, dampaknya ke anak-anak. Anak-anak cuma lari-lari karena fitrahnya begitu, nyenggol gelas, uduk, klonteng, pecah. Gimana respon kita, Bu? Duh, anakku sayang, nggak apa-apa Soleh, ya. Ini biasa kok, Bunda, nggak apa-apa. Gitu responnya? Nggak kira ya, Bang ya. Klonteng, gitu kan masih. Terus no, gitu kan. Ini kan anak-anak jadi bingung. Ini terus apa enggak ini jajan gitu kan? Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita beres dengan diri kita. Nah, maka di sini Bunda ada 4 profil waktunya habis saya ini. Ada 4, kita mau selesaikan ini apa cukup? Iya. Sampai besok pagi tuh Ibu. Baik. Ada 4 ciri profil keluarga bermasalah. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengevaluasi diri kita. Yang pertama, tidak ada boundary, batasan dalam keluarga. Tidak ada boundary atau batasan dalam keluarga. Jadi di keluarga itu gak ada keluarga inti bapak ibunya, tapi semua keluarga boleh intervensi. Ini masalah, Bu. Maka anak-anak harus dilatih, diajari. Nah, keluarga kita itu ada keluarga inti, yaitu bapak dan ibu. Lalu ada kakak, adik. Di dalam keluarga kita, kakak dan adik, anak-anak dan ibu itu semuanya patuh sama ayah. Semua keputusan ada di tangan ayah. Ayah pemimpin kita. Meskipun kita tinggal sama kakek dan nenek, tapi kakek nenek itu tidak berhak membuat keputusan. Yang berhak ayahnya. Jadi kakak dan adik patuhnya sama ayah, bukan kakek dan nenek. Itu harus dijelaskan. Sehingga ketika bapak ibu bilang, "Nak, kamu nggak boleh ya main HP hari ini," litih ke kakek neneknya, "Mbah, Bo, aku main HP." Main HP-nya HP-nya simbah boleh. Akhirnya anak pegang HP dari simbahnya. Karena nggak ada boundary, nggak ada batasan. Coba kalau anak itu dilatih, kalau bapak ibu sudah bilang nggak boleh, maka apa yang dikatakan kakek dan nenek, Pak D, Pak Le, ya, paman, tante itu nggak berlaku buat dia. Ini harus dilatih. Dan kita juga harus komunikasi ke orang tua atau ke saudara kita. Jadi anak itu tidak terbiasa dengan pengasuhan yang bingung, konsisten, nggak konsisten. Bapak ibunya bilang nggak boleh main HP, kok kakek nenek boleh. Ini akan membuat anak bingung, Bu. Anak-anak itu nggak kayak kita otaknya. Otaknya itu masih terbatas, konkret dia, nggak bisa bercabang. Ketika dia menghadapi standar yang ganda, itu susah mereka untuk menetapkan diri mereka ada di mana. Dan pada akhirnya mereka belajar pola inkonsisten, tidak konsisten. Dan inilah alasan kenapa banyak anak-anak hari ini usia 5 tahun ke atas
emosinya susah diatur. Tantrumnya masih panjang, sampai SD masih tantrum, masih suka gulung-gulung, koprol kalau nggak dikasih. Karena inkonsisten. Maka ibu, coba kita nanti habis ini pulang bicara sama suami, ayo bikin batasan dan bikin aturan sama anak. Lalu sampaikan ke orang tua, biar orang tua juga tersounding, tahu. Jadi kalau bapak ibunya no, apapun keputusan di lingkungannya, mau Pak RT-nya, mau apa, tetap no. Karena keluarga intinya bapak ibunya. Ya. Nah, maka ini penting. Jadi ada boundary, ada batasan. Makanya keluarga yang bermasalah itu nggak ada batasan, semuanya boleh membuat keputusan dan intervensi ke anak kita. Ini masalah. Kemudian yang kedua, di rumah itu nggak ada aturan. Anak boleh bebas, tidur bebas, belajar bebas, kesadaran diri saja. Dampaknya anak-anak jadi susah yang namanya kontrol diri. Makanya tadi ada anak yang nggak tangguh. Salah satu penyebab ketidaktangguhannya itu adalah kontrol dirinya lemah. Kenapa lemah? Karena di rumah minim aturan. Apalagi yang mohon maaf, di rumah ada pembantunya. Kadang ini jadi lemah kontrolnya, agak cepat. Yang ketiga, di rumah itu tidak ada keseimbangan interaksi. Oh maaf, tidak adanya keseimbangan karena adanya pelanggaran aturan. Jadi di rumah itu tidak punya sistem baku. Kalau adanya pelanggaran aturan, itu hukumannya seperti apa, konsekuensinya apa. Jadi di rumah tidak ada keseimbangan. Kalau kakak salah, dihukum, giliran adiknya yang salah biasa aja. Ini kan sering ini gitu kan. Ini kakak itu sering jadi apa bu? Ya, bahan percobaan tuh bu. Iya. Kakaknya umur 7 tahun, adiknya 3 tahun. Biasanya orang tua lebih condong kemana? Adiknya pengen mainan kakak, nangis teriak-teriak. Biasanya gimana ibunya? Kasih kak, kamu tuh udah besar loh, kasih mobilnya ke adik. Wah, gitu kan? Iya. Makanan gitu kan, adiknya pengen makanannya kakak, nangis, tantrum. Gimana responnya bu? Kasih kak, udah besar bu, ngalah sama adiknya, ya toh? Kata ngalah, ya itu sering sekali kita berlakukan. Ini nggak adil ini bu, nggak adil. Ya. Ayahnya pulang ke rumah, Tara, ayah bawa chicken gitu ya. Nah, adik dapat dada, adik nomor 2 dapat paha, kakak ceker aja kakaknya. Gimana ini? Kakak kan udah besar, udah sering makan dada ayam, paha ayam, cekerlah sekarang gitu kan. Sering sekali begitu. Maka di rumah harus ada sistem keadilan, keseimbangan. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada seorang sahabat Nabi yang kayak lupa namanya, ini sering masyhur di tokohnya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin memberikan kepada anakku karena dia itu adalah anak yang baik. Ya, maka Nabi SAW katakan, apakah engkau juga memberikan kepada saudaranya? Kata ayahnya tidak. Oh, namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nama ayahnya siapa berarti? Bashir. Nah, Nu'man bin Bashir ini salah satu tokoh ya. Nu'man itu tokoh yang anak yang sangat baik, lembut, menyenangkan orang tuanya, patuh, sehingga bapaknya lebih condong kepada Nu'man dibandingkan anak-anaknya yang lain. Maka waktu itu ayahnya ingin memberi hadiah kepada Nu'man, lalu istrinya bilang, ibunya Nu'man, jangan. Nanti gimana saudaranya yang lain? Coba konsultasi saja sama Rasulullah. Akhirnya beliau berkonsultasi kepada Rasulullah dan jawaban Rasulullah benar, jangan dikasih hadiahnya kalau engkau tidak memberikan juga kepada saudaranya Nu'man.
harus adil. Ciri yang keempat, keluarga yang bermasalah itu hubungan antara anggota keluarga tidak ideal. Contohnya, bapak ibunya jarang komunikasi, atau anak itu lebih condong akrab kepada salah satu orang tua saja. Ada anak yang kalau cerita pengennya ke siapa? Ke ibunya terus, gak mau ke ayahnya. Atau sebaliknya. Maka ini tanda-tanda masalah sebenarnya. Jangan dimaklumi. Harusnya anak itu nyaman juga kalau dipeluk ibunya maupun ayahnya. Cerita sama ibunya maupun ayahnya. Meskipun nanti ada kecondongan yang lebih kepada ibunya misalnya. Tapi seolah-olah kelihatannya kalau sama ayah cerita, ibu juga cerita. Dan yang terakhir, profil dari keluarga yang bermasalah, yang kelima, itu adalah komunikasi di dalam keluarga tidak baik, jarang berkomunikasi. Maka itu 5 ciri profil keluarga bermasalah yang bisa menyebabkan pendidikan toksik pada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Dan gimana Kak Arif? Oh, ada pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Arif. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya langsung? Ibu mau tanya langsung dulu? Silakan Ibu, boleh yang menggunakan kerudung hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh Bu, silakan. Saya ini tipe orang yang nggak suka basa-basi. Kadang-kadang saya untuk memuji anak itu saya gitu loh menurut saya. Tapi ternyata setelah semakin yang saya itu ada protes, mama udah pernah ngasih apresiasi ke saya, terima kasih kayak apa gitu. Ternyata itu benar-benar menurut saya itu untuk anak saya yang udah besar yang sudah terlanjur dewasa itu gimana ya tadi orangnya meminta maafnya, jadi kayak dia udah terluka gitu. Iya. Sudah Ibu? Ya, mungkin minta caranya Ustaz. Baik, semoga Allah mudahkan, Allah berkahi Bunda dan keluarga. Iya, semoga Allah mudahkan menjawab pertanyaan ini. Betul Bu, kita itu atau mungkin para bunda yang mungkin lebih senior itu dididik oleh generasi kolonial, ya. Iya, generasi simbah-simbah kita itu kan generasi yang keras. Kenapa keras? Ada alasannya. Kenapa generasi boomers itu mendidik anak-anaknya keras? Karena mereka hidup di zaman yang tidak stabil, Bu. Di zaman Indonesia dulu, mereka lahir di zaman Indonesia bahkan mungkin belum ada. Mereka lahir di zaman Indonesia mengalami pergejolakan politik. Ada agresi militer Belanda 1 dan 2, ya. Atau mereka lahir di zaman Indonesia sedang berusaha bangkit. Lalu ada kerusuhan-kerusuhan karena ormas ataupun partai-partai politik yang ada di masa itu. Jadi masa itu gak stabil dunia perpolitikan dan sosial yang ada. Itu yang menyebabkan kakek nenek simbah-simbah kita itu punya prinsip pendidikan yang mana mereka punya rasa aman dan bisa survive. Maka mereka menganggap pendidikannya berhasil kalau anak-anaknya itu kelihatan tangguh. Anaknya nangis, nangis dan enggak, yang gitu. Ngaji gitu kan, digandeng sama ayahnya ke tempat ngaji. Ustadz, saya nitip anak saya belajar ya Ustadz. Ini kalau sampai nanti dia nakal Ustadz, jewer aja Ustadz. Kalau masih nakal, sikat aja Ustadz pokoknya. Jangan segan-segan. Itu orang tua dulu. Orang tua sekarang, anaknya dijewer gurunya, langsung visum ke Polres terdekat. Bawa pengacara ke sekolah. Kan gitu. Mana? Gak ada ini. Orang tua zaman dulu bagaimana membuat anaknya tangguh, gak cemen, gak mudah nyerah. Itu di sisi yang lain membuat pengendalian diri anak itu jadi kokoh dan bagus. Makanya generasi para bunda ini pengendalian dirinya kadang luar biasa, bisa bertahan menghadapi masalah. Tapi kurangnya di dalam dirinya.
kurang apresiasi masalah cinta, afeksi, dan itu berdampak ketika mendidik anak. Tenang, bunda tidak sendirian, banyak kok. Ini mungkin sebelahnya sama juga. Iya. Tapi ini bukan masalah baru, Bu. Di zaman Nabi SAW juga ada yang begitu. Ketika Nabi saat itu sedang bermain bersama anak-anak, Nabi peluk anak-anak, Nabi cium mereka. Nabi ungkapkan cinta dan kasih sayang pada anak-anak. Lalu ada seorang sahabat, dia dari Arab Badui, Al-Aqra. Dia menghampiri Rasulullah dengan bangga. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku itu di rumah punya 10 anak. Gak ada yang tak perlakukan kayak gitu." Dia bangga, "Aku tuh gak kayak gitu mendidik anak. Ya wis pokoknya gak ada tak ngali-ngali. Ayo api-upi." Wah gitu ya. Apa kata Nabi? "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Maka bunda, tentu kita sayang sama anak-anak kita. Betapa banyak orang tua yang sayang sama anak-anaknya, tapi tidak semua dari mereka mampu mengungkapkan cinta dan kasih sayang dengan baik. Belum terlambat, sehingga yang bunda lakukan saat ini adalah minta maaf sama anak. Ibu ngelatih ini emang susah, Bu, karena udah terbentuknya gitu, tahu kita tuh orangnya kayak gini. Nah, bunda minta maaf ya, kalau dulu jarang menghargai, jarang mengapresiasi. Maaf ya. Anaknya nanya, "Lo kok bunda kayak gini?" Tadi kajian sama Kak Yogi disuruh gitu, biar ada alasan gitu ya. Tapi bunda minta maaf itu benar. Apalagi Ananda sudah remaja, ya, itu akan mudah tersentuh hatinya. Minta maaf. Lalu kemudian bunda latihan mengungkapkan kalimat sayang sama dia. Bunda sayang nah, walaupun mau meluk apa canggung, gak apa-apa, sikat aja peluk gitu ya. Gitu iya, beneran. Karena itu diantara cara agar ibu dan anak itu yang tadinya ada jarak sosial, manusia itu punya jarak sosial. Ada orang yang nyaman ngobrol sama orang itu jaraknya 2 meter. Betul? Kalau kita ke pasar ketemu orang, ya, ada orang nyapa, "Assalamualaikum." Kita kalau bicara sama orang baru itu mau 30 cm dekatnya? Enggak, pasti berjarak 2 meter gitu. "Siapa ya Bu?" gitu. "Saya temennya itu loh." Nah, itu 2 meter, nggak mau deket-deket. Sama anak-anak juga, kalau dia nggak nyaman sama orang tuanya, dia akan membangun jarak. Dan tugas kita hari ini memperkecil jaraknya. Caranya gimana? Kalau anaknya sudah besar, maka cara mengobatinya merubah diri kita yang dulu belum memberikan hak-hak mereka, kita berikan sekarang. Jadi belum terlambat, insya Allah masih sangat bisa. Jadi bunda sekarang sering minta maaf, dulu mungkin kurang berkasih sayang, bukan kurang sayangnya, kurang menunjukkan saja. Yang kedua, ya kita tunjukkan sayang itu, boleh memujinya. Kemudian makasih Yona, makasih Yon dulu sudah sabar sama bunda yang begini gitu ya. Itu insya Allah akan menyentuh hati anak-anak kita. Jangan cuma momen lebaran kayak gitunya, tapi bahkan di momen-momen harian mau tidur kita lakukan. Makanya kalau yang anak-anaknya masih kecil masih gampang tidur, kita peluk, kita cium gitu ya. Gitu. Makanya banyak para bunda sebenarnya sayang sama anaknya. Contohnya apa? Ketika kita di siang hari sering bentak-bentak anak, marah-marah sama dia, bahkan ada yang dicubit, ada yang dijewer, tapi giliran pas malam hari, bundanya yang gantian nangis. Tadi siang anaknya yang nangis, malamnya bundanya berebes nih. Lihat wajahnya, lihat anaknya tidur, tangannya yang kecil, kakinya yang masih kecil. Kok tiba-tiba berebes? Kenapa ya tadi tak marah? Kenapa ya tadi tak hukum? Kenapa? Kenapa kita kok menyesal? Itu bukti kalau ibu itu sayang sama anaknya. Ayah juga gitu kok, Bu. Sama. Suami itu kalau habis marah sama istrinya juga,
dalam kesendiriannya juga getun juga. Dan banyak kami ketemu pasien yang kayak gitu. Laki-laki itu sering ngeluh kepada Kak Yogi, Kak, saya tuh sering marah sama istri, sama anak-anak saya, tapi habis itu saya menyesal sekali, tapi nggak dinampakkan ke istrinya. Dan selain itu bukti cinta, yang kedua itu bukti kalau kita itu lagi banyak masalah yang kita sendiri nggak bisa selesaikan. Makanya kadang stres kita itu akhirnya ditumpahkan ke anak-anak atau ke pasangan kita, sehingga ketika nanti kita sadar, kita jadi menyesal. Kenapa menyesal? Karena perilaku yang kita tunjukkan tidak ideal, tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak atau pasangan kita. Kadang kita marahnya berlebihan. Nah itu Bunda. Jadi tidak apa-apa kita minta maaf dan kita tunjukkan cinta lebih besar. Caranya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Saya ibu 3 anak yang sudah kuliah dan remaja. Masya Allah. Saya punya ketakutan terhadap anak-anak saya. Saya tidak ingin anak-anak saya melalui masa-masa muda dengan hal-hal yang mengandung atau mengundang dosa. Karena dulu saya fakir ilmu sehingga banyak hal yang tidak sesuai syariat. Anak-anak saya bilang mama posesif karena selalu kepo, menjaga teman, menanyakan kemana pergi dan lain-lain. Saya harus bagaimana ke anak-anak remaja saya ini, Kak Yogi ya? Maka jawabannya yang Bunda lakukan sudah benar. Bunda kalau anaknya kemana ditanya itu benar sekali. Bunda kepada anak-anaknya kepo siapa temannya benar. Bahkan sejak kecil harusnya kita tahu siapa temannya dan siapa orang tua dari teman anak-anak kita. Nah, ada Bunda yang tahu sampai segitunya? Siapa temannya, siapa orang tuanya? Nah, Masya Allah, gitu Bu, bagus Bu. Harus itu, dan itu salah satu pengasuhan yang baik. Oh tidak, karena Nabi SAW itu sangat mewanti-wanti masalah lingkungan bagi anak-anak kita. Bagus Bu, orang tuanya tahu juga bagus. Ya, biar tahu siapa orang tuanya. Bahkan kalau dalam teori pernikahan yang berkualitas, suami istri itu punya circle teman yang sama. Jadi yang istrinya teman sama istrinya, yang suami temannya sama suaminya. Itu bagus sekali. Itu diantara ciri khas keluarga yang berkualitas. Bukan temannya sendiri-sendiri. Suami temannya sendiri, ayahnya atau istrinya temannya sendiri, ini malah bermasalah. Baik. Kemudian jadi posesif pada anak itu tidak buruk sebenarnya Bu. Cuma remaja itu kenapa nggak nyaman diposesifin orang tua? Ini pertanyaannya. Ibu nggak salah posesif, sama sekali nggak salah. Karena memang tugas orang tua mengendalikan lingkungan anak-anaknya atau pertemanan anak-anaknya. Dia tahu dan dia berusaha menasehati. Itu mengendalikan, makna dari mengendalikan. Sehingga kalau anak mau keluar, nak bajunya terlalu ketat, itu bagus. Nak hati-hati, ya, nak pulangi jam sekian, itu bagus. Ke anak laki-laki pun sama begitu. Anaknya bilang, "Alah ibu ki kuno, alah ibu ki kok wah kepo, nggak apa-apa." Dan alasan kenapa anak-anak nggak nyaman sebenarnya bukan karena masalah remaja atau masalah pubertas, bukan. Dia nggak nyaman hanya gara-gara hubungan kita dengan dia tidak sefrekuensi. Kalau sefrekuensi Bu, ibunya mau nanya apa saja, mau ngatur apa saja, dia nggak ada masalah. Bener ini. Ya cuma kalau berlebih-lebihan ngaturnya sampai istilah mode bajunya, model makanan yang harus dia makan dan sebagainya, ini ya berlebih-lebihan. Cuma untuk urusan syariat itu yang harus kita ikut, ya, teman yang baik, pakaian yang baik, lingkungan yang baik, itu kita ikut. Sehingga masalahnya di sini adalah di kedekatan dan kelekatan saja. Maka Bunda,
ini dipertahankan. Yang perlu Bunda lakukan satu, Bunda cari tahu hal-hal apa saja yang menjadi hobi dan kesukaan anaknya. Lalu kita menunjukkan respon positif dan dukungan yang lebih baik di situ. Anaknya yang laki-laki suka dengan basket misalnya. Nak, kamu jangan main basket, nggak soleh nak, main basket itu wes toh, kamu gantian aja lah, nggak usah main basket, dah berkuda aja kamu gitu ya. Masalahnya berkuda ya, nggak hobi ya gimana? Nggak apa dia basket, bagus ya kakak ya, basket badannya jadi sehat, tinggi, kuat, masya Allah. Ini nak lanangnya Bunda ini, anak laki-lakinya Bunda ini, kebanggaan Bunda. Apa butuh sepatu baru nak? Misalnya gitu ya, boleh. Punya tabungan berapa? Bunda tambahin, misalnya gitu ya, boleh. Tunjukkan dukungan. Tapi ingat ya nak, kalau main basket auratnya ditutup, lututnya jangan sampai kelihatan. Nah, kalau main basket yang jujur, jangan curang kalau main basket. Nah, kalau main basket utamakan keselamatan diri dan teman, jangan main kasar. Itu malah bagus ibunya. Kan ini basket hiburan, ini hal yang mubah. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Main bola. Ada anak perempuannya, hobinya misalnya apa Bu? Anak remaja perempuan sekarang hobinya belanja online, ya. Sudah langsung aja. Nah, ini tanggal 66 besok ini kan diskon besar-besaran ini. Yuk kita masukin keranjang dulu, gitu ya. Kamu butuh apa? Bunda butuh apa? Nanti kita nabung, pas tanggal 66 kita bisa check out semua, kan gitu. Ya kita atur dia caranya belanja, beli skincare yang bagus itu gimana, biar gak abal-abal. Sharing sama mereka, biar anak-anak tidak impulsif buying, tidak impulsif ketika belanja. Ya artinya, selama hobinya, minatnya itu tidak melanggar syariat, boleh didukung. Tapi kalau hobinya, nak kamu hobinya apa? Aku hobinya nonton K-pop, Blackpink. Wah ini pelan-pelan. Oh Blackpink ya nak ya. Oh gitu. Nah kalau sudah Blackpink, kita tunjukkan yang pertama pelan-pelan. Nah hati-hati ya nak ya, jangan sampai ikut-ikutan joget-joget dan pakaiannya Blackpink. Awalnya gitu dulu, sambil kita cari, kita masuk di hobi yang mana yang lainnya. Kan gak cuma Blackpink biasanya, sampai dia nyaman. Jadi kalau remaja, pertama dia suka sekali dipahami apa yang menjadi minatnya, termasuk cita-citanya, dukung cita-citanya. Yang kedua, ketika dengan anak-anak remaja atau yang sudah dewasa, tunjukkan servis. Ibu-ibu tentunya punya menu andalan untuk anaknya, yang anaknya merasa sangat senang dengan menu tersebut. Coba kami tanya, ibu-ibu yang duduk di ruang musola ini pernah rindu dan kangen dengan masakan ibunya? Sering ya Bu ya? Ada masakan yang paling difavoritkan, diidolakan dari ibunya? Ya. Itu termasuk servis ke anak-anak. Memasakkan dia, kakak udah rajin sholat, kakak rajin belajar, ini bunda masakkan ini, bunda buatkan ini. Perhatian yang dengan servis itu membuat anak-anak merasa sangat dicintai. Dan yang terakhir, kalau menghadapi pemuda, maka tunjukkan bahwa kita itu penuh cinta, tapi tetap disiplin dengan aturannya bunda. Jangan khawatir dia jadi jauh dari kita karena disiplin. Disiplinnya tetap, cintanya tetap. Ada sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Siapa namanya Bu? Nama bapaknya Usamah siapa? Zaid. Zaid siapa? Zaid bin Haritha. Ya. Waktu itu Usamah pernah dimarah sama Nabi, gara-gara Usamah membunuh musuh yang sudah bersyahadat. Jadi waktu perang dia berduel dengan lawannya terpojok dan lawannya bersyahadat. Tapi Usamah tetap membunuhnya.
Nabi marah mendengar itu. Nabi tegur dan Nabi marahi Usama. Kenapa engkau melakukannya? Kata Usama, ya dia kayak gitu kan udah terdesak, pura-pura. Maka kata Nabi, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga tahu apa yang ada dalam dadanya? Nabi marah. Tapi Usama tidak sakit hati, ditegur dan dimarah. Kenapa? Karena Usama itu sejak kecil bersama Nabi, dipangku, disayangi, penuh cinta, dekat sama Rasulullah. Usama itu. Karena Zaidnya ini dekat banget sama Rasulullah. Maka anaknya Zaid dia dekat sama Nabi. Zaid ini kesayangannya Rasulullah, maka Usama juga kesayangannya Rasulullah. Sehingga ketika cintanya lebih dulu dirasakan, maka aturan, disiplin, teguran itu nggak jadi masalah buat pemuda tersebut. Maka Bunda bisa menirunya. Maka ada istilah connection before correction. Koneksi dulu baru koreksi. Gimana, kita lanjut? Cukup? Cukup Ustaznya? Buka aja. Cukup ya, nanti sholat isya-nya terlalu lama. Baik. Maka ini mungkin satu kita jawab agak cepat. Bagaimana kiat agar bisa mengendalikan emosi sehingga tidak meninggikan suara terhadap anak? Sebenarnya ada materi tentang masalah marah sama anak. Masya Allah, materinya bagus. Kami sempat riset dan bagus, tapi gak bisa kita sampaikan sekarang karena panjang. Cuma umumnya agar kita bisa mendidik anak dan bisa mengendalikan emosi ketika menghadapi anak, yang pertama, Bunda, kiat-kiatnya adalah satu, coba Bunda penuhi kebutuhan berinteraksi atau membangun hubungan yang lekat kepada suaminya atau kepada orang tua. Masalah emosi yang tidak terkendali itu penyebabnya dua biasanya. Kalau orang dewasa, satu, dia nggak deket hubungannya sama orang tua atau hubungannya buruk sama pasangannya. Ini penyebab paling besar. Emosi orang dewasa bermasalah. Jadi kalau Bunda ngerasa sulit mengendalikan emosi di hadapan anak, coba deh gimana sikap kita ke bapak ibu kita, ke saudara kita, atau sikap ke pasangan. Karena masalah dengan dua hal ini itu berdampak pada tidak stabilnya emosi kita. Jadi kalau mau dirunut, masalah utama manusia yang mudah marah itu bukan uang, bukan ekonomi. Karena dalam data BPS, Pusat Statistik di Indonesia, perceraian itu banyak disebabkan bukan karena masalah ekonomi. Ekonomi itu masalah ketiga, faktor ketiga. Pertamanya apa? Emosi, gak cocok. Perselisihan dan ketidakcocokan dengan pasangan itu menjadi masalah paling besar perceraian. Sampai 60% sendiri dari 400.000 sekian kasus perceraian di Indonesia tahun 2024, ada sekitar 200.000 lebihnya disebabkan karena tidak cocok, tidak nyaman, berselisih. Yang kedua, penyebab perceraian itu gara-gara suaminya atau istrinya kabur, menghilang gak jelas, ghosting istilahnya. Baru yang ketiga masalah ekonomi, baru ekonomi. Jadi kalau ada yang bilang saya gampang marah gara-gara ekonomi, bisa jadi benar, tapi bukan ekonomi yang utamanya. Ini masalah hubungan. Maka Bunda kalau pengen gak gampang marah sama anak, perbaiki hubungan dengan pasangan dan keluarga. Tapi kata para ulama, sebelum memperbaiki hubungan dengan pasangan dan keluarga, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka niscaya Allah akan perbaiki hubungannya dengan makhluk. Maka Bunda, semakin taat, semakin dekat kepada Allah, ibadahnya semakin baik. Mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan kita dengan makhluk, dengan ayah ibu kita, dengan suami kita dan sebagainya. Yang kedua, mengendalikan emosi. Bunda perlu memperhatikan istirahat dan rasa bahagia. Ibu-ibu kalau terlalu capek, stres Bu, gampang marah. Jadi ibu-ibu juga perlu tidur, perlu istirahat, perlu
jalan ya Bu ya. Perlu memenuhi hobi. Hobinya nggak harus yang mahal-mahal. Main golf gitu nggak usah Bu ya. Hobinya ibu-ibu mungkin ada yang pengajian, ada yang hobinya jahit, ada yang hobinya masak. Maka nikmati hobinya. Kemudian yang terakhir, selain istirahat dan hobi, usahakan ibu-ibu banyak meluangkan waktu juga untuk olahraga. Di antara kita gampang marah tuh Bu, karena sudah jarangnya kita mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Makanya salah satu caranya adalah dengan olahraga, jalan kaki di habis subuh ya, atau sore hari meluangkan waktu jogging atau jalan kaki itu bagus sekali. Makanya ibu-ibu olahraga penting. Tapi untuk senam-senam hati-hati. Kalau senamnya di depan supermarket terus joget, wah itu jangan Bu, itu malah ditonton bapak-bapak itu nanti. Jadi ibu-ibu kalaupun senam ibu-ibu tempatnya tertutup ya. Jangan yang di luar, itu enggak bagus. Karena bapak-bapak itu sering cerita, suka nyari tempat senam ibu-ibu. Nah, hati-hati Ibu ya. Jangan. Olahraga penting, tapi ibu-ibu harus cari olahraga yang paling ideal dan tidak melanggar syariat. Olahraga itu bagus, dan di antara penyebab para ibu rumah tangga yang kurang bahagia, di antara faktor penyebabnya kurang olahraga. Maka ibu-ibu dirutinkan lagi olahraganya. Kak Yogi nyuci nyetrika lah olahraga. Enggak Bu, itu beda. Jadi perlu memang diluangkan untuk olahraga. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian para bunda sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya toxic parents itu sebenarnya bukan masalah yang sangat besar sehingga orang-orang jadi susah. Tidak, itu sebenarnya masalah kecil. Kenapa kecil? Karena kuncinya di kesadaran. Ketika kita mendidik dan mengasuh anak, sadar enggak? Menggunakan ilmu enggak? Nah itu masalahnya. Kadang kita cuma ngikutin saja nafsu kita dalam mendidik anak, atau cuma ngikutin cara orang tua terdahulu mengasuh anak, tanpa kita memahami kondisi anak-anak kita. Maka kata kuncinya toxic parents itu satu, orang tua kurang belajar. Yang kedua, orang tua tidak memahami anaknya. Nah ini dua kesimpulan tentang toxic parents. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam mendidik dan membersamai anak-anak kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Dan mungkin para bunda sekalian, demikian yang bisa kita pelajari. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang berkenan, itu dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.